Oke, nah ini yang sangat menarik itu adalah ada dua berita yang saya kira kita bisa kontraskan secara langsung. Menteri Kesehatan itu Budi Gunadi Sadikin mengklaim bahwa skenario terburuk dari COVID yakni sampai angka 70.000 itu terhindarkan. Artinya apa? Pemerintah secara tidak langsung dia ingin mengklaim bahwa mereka berhasil mengendalikan COVID ini. Itu kita sih senang ya kalau betul datanya semacam itu. Tetapi ada laporan dari Kompas. Nah, saya kira ini menarik dan saya nanti pasti harus bahas secara sendiri soal ini. Angka kematian di desa-desa, Bung Rocky, di desa-desa khususnya di Jawa itu meningkat sangat tinggi. Bahkan ada sebuah desa di Jawa Timur itu yang sekarang setiap bulan dia menguburkan sampai puluhan orang dan akhirnya mereka harus membangun pemakaman baru, tempat pemakaman baru. Padahal biasanya katanya rata-rata sebulan paling 2-3 orang yang meninggal dunia. Nah ini kan data ini saya kira sangat serius dan perlu diwaspadai. Ya tentu ini kan artinya tangan statistik itu nggak nyampe ke desa itu. Wartawan pasti lebih dekat dan orang desa tiba-tiba kaget. Kok biasanya 2-3 orang sebulan itu tiba-tiba puluhan. Kan ada sesuatu di situ kan. Itu yang disebut sebagai blank number itu yang dicoba disembunyikan sebetulnya. Kan itu nggak masuk dalam laporan karena dianggap ya itu kematian di desa biasa. Tapi pelonjakan itu dan justru internasional yang paham itu. Kan begitu kita baca laporan internasional, kita tahu bahwa mereka punya metodologi untuk memastikan bahwa Indonesia melebihi dari sekedar dilaporkan harian. Jadi ini intinya tuh. Pencitraan pemerintah mungkin udah berhenti begitu diketahui bahwa yang meninggal itu yang mungkin juga dia nggak bisa isoman, tetapi fakta bahwa ada pelonjakan itu kecurigaan terhadap COVID. Masa dari 2-3 orang per bulan itu tiba-tiba puluhan. Kan itu artinya ada wabah di situ tuh. Jadi pahami dulu keadaan lokal baru ngoceh secara nasional. Ini soalnya. Jadi Menteri Kesehatan juga lama-lama berupaya untuk nutupi keadaan kan. Karena menganggap bahwa Presiden kasih sinyal oke, seolah-olah statistiknya menurun. Padahal kita nggak mungkin tutupi kalau soal positivity rate itu bisa ditutupi dengan statistik. Orang yang isoman bisa ditutupi. Tapi kalau orang meninggal itu kan kelihatan digali kuburannya kan. Dan itu mencengangkan kalau bertambah tuh. Apa nanti dikasih tanda bahwa kuburan dicat merah putih supaya kelihatan bahwa yang meninggal itu bukan karena COVID. Nah, ya betul. Jadi kelihatannya bahwa arahnya menuju COVID itu memang sangat tinggi. Karena apa? Karena memang di desa-desa tidak dilakukan pemakaman dengan protokol COVID dan ini jauh lebih berbahaya. Tapi faktanya misalnya yang saya baca laporan yang di situ sebutkan ada 1 orang yang tinggal di Jakarta kemudian meninggal dunia dan dia dibawa pulang dimakamkan di desanya. Saya tidak tahu dengan protokol COVID saya kira. Tetapi kemudian yang muncul adalah klaster ketika mereka melakukan tahlilan. Biasa ya kalau di desa ada orang meninggal kemudian kumpul dan orang desa itu kan guyup, mereka datang semua dan nggak ada lah kekhawatiran COVID semacam itu. Nah setelah kasus itu ternyata kemudian belasan orang meninggal dunia. Kemudian keluarga yang tadi meninggal karena COVID juga meninggal dunia. Jadi hampir bisa dipastikan kalau dengan gambaran semacam itu ya meninggalnya karena COVID kan. Ya itu tradisi di desa tetap berlangsung dan negara nggak nyampe di situ edukasinya. Ini soalnya. Jadi bukan orang desa yang salah, edukasinya tidak nyampe dan tidak membekas di dalam kehidupan. Kalau diterapkan nanti juga biasa ada perempuan, ibu muda hamil 7 bulan itu juga dirayakan. Jadi itu ada kerumunan juga. Tapi kan enggak, yang disebut tradisi itu akan berlangsung terus. Kecuali ada koordinasi dengan tokoh masyarakat buat nerangin bahaya dari kerumunan. Walaupun itu disebut tradisi itu. Dan di backup dengan masker segala macam. Jadi edukasi juga nggak nyampe ke desa-desa. Saya berkali-kali terangkan itu. Saya muter-muter ke beberapa desa di sekitar Jawa Barat dan terlihat orang menganggap ya itu COVID adanya di orang kantoran bukan di rumahan. Jadi ini pentingnya kalau sudah bilang masker, iya semua orang juga ingin, tapi pengetahuan tentang apa itu COVID itu yang mesti nyampe melalui penyuluhan sampai ke desa-desa. Jadi kalau Presiden cuma mondar-mandir bawa bansos di Jakarta, emang itu semua orang Jakarta juga tahu cara pakai masker. Tapi di desa tradisi itu nggak bisa dibendung sekedar dengan memerintahkan supaya jangan berkerumun. Harus ada edukasi itu, ini intinya.
Nah, saya kira kita mengingatkan ini soal yang sangat serius ini kalau kematian di desa-desa. Karena seperti kita ketahui tadi, satu, literasi dan edukasi di kalangan masyarakat di desa tingkat rendah, dan yang kedua saya kira fasilitas kesehatan. Ini kan yang jelas mereka sangat terbatas. Nah, kalau pemerintah tidak segera mengambil perhatian pada kasus kematian yang tiba-tiba mendadak melonjak tinggi di berbagai desa di Jawa ini, dan saya juga membaca sudah di luar Jawa juga terjadi, pemerintah bisa terkaget-kaget ini nanti dengan data berikutnya. Jadi itu intinya sebetulnya yang kita ulang-ulang nih. Pemerintah dia coba-coba aja ini bisa kali cara ini. Padahal sebetulnya dari awal undang-undang udah bilang kalau begitu ada kedaruratan pakai undang-undang lockdown aja kan. Ini kan selesai problemnya tuh. Jadi mencicil kebijakan itu yang menyebabkan COVID itu merajalela. Tetap kita anggap bahwa itu kayak ada dinding miring gitu. Lalu dicoba dibetulin dengan pasang keramiknya tuh. Padahal sebetulnya keramiknya juga jadi ikut miring kan. Jadi miring semua tuh kebijakan yang dipikirkan oleh pemerintah tuh. Karena tadi nggak mau lihat secara keseluruhan problem kesehatan itu menyangkut aspek tersediaan fasilitas, kegunaan dari penggunaan undang-undang karantina. Betul-betul nggak ada rapat di istana. Jadi saya membayangkan kalau mereka rapat tuh ngapain gitu ya. Pasti perintah presiden silahkan kalian cari cara kecuali karantina. Kan itu intinya sebetulnya. Maka orang kesulitan terus. Dindingnya makin lama makin miring, maka dicari lagi keramik yang lebih bagus apa ya. Tapi problemnya dindingnya miring, bukan cara nempel keramik. Ini soalnya gila nih.